analisa gue ke dia. Gue harap dia bisa pakai analisa gue untuk bahan dia berubah gitu ya. Tapi tidak. Dan ternyata terbukti kok. Jangan anggap analisa Koko kayak cuma Ya, sok tahu lu gitu loh. Banyak yang begitu kok, meremehkan analisa gue, tapi nggak semuanya juga benar, nggak semuanya, tapi ya kebanyakan kurang lebihnya terjadi. Nah terus pandangan Koko terhadap orang nih punya masalah pribadi dibawa ke dunia kerjaan tuh gimana sih? Kok biasanya kayak gitu kan jadi kerjanya jadi anggot-anggotan. Sebenarnya kan di mana dulu nih kalau misalnya ngomong di sini kan, karena memang di sini nggak terlalu kaku ya, maksudnya kita bisa cerita lah kalau ada masalah. Tapi di luar itu tergantung kekuatan mental orang. Kenapa mental orang kok? Iya dong. Kalau misal kata lu mental lu kuat, lu ada ini mungkin nggak bagus ya, karena kan memendam itu kan nggak bagus. Tapi lebih ke profesional sih. Kalau misal kata lu selagi sedih banget nih, tapi lu harus kerja, ya udah, lu stop dulu sedih lu kerja dulu yang benar, nanti sedih lagi deh. Tapi kan kebanyakan orang kan nggak bisa gitu kok, kayak gue lagi sedih, lu nggak boleh ganggu lu harus mengerti gue lagi sedih. Kerjanya di mana dulu? Lu kalau misal kata lu kerja di pramugari, hotelier, dokter, segala macam itu, emang mereka nggak pernah sedih? Waktu gue bilang selamat datang, emang nggak pernah sedih? Itu makanya gue waktu di hotel tuh gue nggak suka, itu penuh kepura-puraan. Oh ya? Iya, gue pernah habis keluar meeting, gue diomelin lah. Keluar meeting gue ketemu tamu gue, ditanya apa kabar, baik, gini, dari mana bapak? Gue harus gitu-gitu. Hospitality industry itu, restoran, hotel, semua. Kok gitu. Berapa lama kok? Nggak lama, setahun, nggak sampai setahun pun gitu. Nggak kuat dengan kepura-puraan seperti itu gitu, bukan masalah pekerjaannya gitu. Ya mungkin waktu dulu kan mental gue juga masih tahu. Sekarang udah apa kok? Sekarang lumayan lah, tahu goreng kali. Tahu goreng, naik level ya. Iya, lebih keras dikit. Iya. Nah biasanya kalau orang yang begitu biasa kan blaming ke orang lain kok. Iya gak sih? Apanya? Kenapa blaming ke orang lain? Lu nggak bisa ngertiin gue kalau gue lagi sedih gitu loh. Salah lu nggak bisa ngertiin gue. Contohnya seperti itu. Ya belum profesional, karena masih bocah kadang kan, atau kadang pengennya dimengerti tapi nggak mau ngertiin orang, bisa juga. Itu menurut Koko gimana tuh kok kalau begitu kok? Kalau misal kata gue lihat perlu motivasi atau perlu diomongin, ya pasti gue omongin. Tapi kalau misal kata kayak masalahnya terlalu sepele gitu ya, gue ngerti sih mungkin masalah buat gue, masalahnya di gue sepele, di dia mungkin berat banget ya, gue kasih tahu. Tapi kalau masih dia belum nggak bisa ngerti ya, gue udah nggak mau denger sih. Yang punya masalah bukan lu doang, gue juga punya masalah. Tapi pernah kok di sini begitu kok? Banyak, karena kan kalau gue pikomolov, kalau misal kata gue sendiri tidak bisa mencerminkan lo cinta itu tadi, ya berarti nggak guna dong logonya itu, cuman logo doang. Tapi kan karena Koko begitu perhatian sama karyawannya, kadang orang jadi kayak meremehkan Koko gak sih? Memang itu yang lagi mau gue rubah, berdasarkan pengalaman gue ya, atau gue flashback, mungkin gue lihat orang yang baik, yang pingin semua orang seneng gitu ya, diremehin. Bener. Dikiranya perhatian gue itu gratis, dikiranya ya emang Kosemi baik gitu. Iya. Kalau marah juga nggak marah-marah banget gitu loh, cuman kasih tahu doang. Nanti kalau gue salah lagi juga nggak apa-apa. Ya, jadinya disepelein, gue nggak suka sebenarnya. Ya. Belakang ini Koko juga merasa pasti disepelein kan. Aku juga merasakan sih. Ya, bisa dibilang begitu. Tapi kan tetap aja gue berproses ya. Maksudnya nggak tiba-tiba gue berubah jadi tegas atau keras gitu. Tapi kok tahan sih, kok kayak masih tetap baik gitu loh. Karena menurut gue orang baik. Gue nggak bisa berubah hanya karena tekanan. Karena gue nggak ada duit, jadi gue harus jahat sama orang. Nggak bisa gitu sih. Menurut gue ya, mungkin salah. Tapi gue nggak bisa kasar atau keras atau kayak gitu. Tapi Koko pernah gak kok kayak saking Koko nggak ada duitnya nih Koko kayak kurangin gaji karyawan gitu loh? Pernah. Kalau ngomong pernah nggak pernah lah.
pernah. Tapi ke karyawan yang mana dulu itu harus dijelasin. Itu ke karyawan yang mana kok? Karyawan yang males lah. Dia mau mengerti kok atau dia protes gak? Gak peduli gue. Waktu itu gue gak peduli. Waktu COVID. Untuk karyawan yang berjuang sama gue di lapangan dan Iya. mendampingi gue gak kurangin dong. Gue lebihin dikit malah. Tapi untuk yang santai-santai, yang kayak, oh itu kayak bukan job desk gue, ngapain kan gue begini kan gue ini itu, dan nggak ngelihat bahwa gue berjibaku di lapangan atau di kantor atau di mana, gue potong lah. Terus mereka ngedumel gitu dong kok. Terus ujungnya resign nggak? Resign. Nah itu dia menutup rezeki dia sendiri kan? Ya kalau mau dipandang seperti itu ya bisa, tapi menurut gue sih ya nggak juga ya. Mungkin dia nggak kuat aja dengan kesulitan ekonomi perusahaan atau bagaimana. Ya mungkin dia juga bisa jadi kayak nggak peduli lah gitu loh dengan ekonomi perusahaan. Dia harus nyelamatin ekonomi dia juga. Ya nggak apa-apa juga. Tapi egois sih kalau dia kayak gitu sih. Kalau lu mau dapat lebih harusnya lu kasih lebih dong. Mentalnya aja sih. Iya. Kita nggak bisa maksain mental atau pemikiran bos kepada karyawan. Kalau dia pinter atau dia sekuat itu, sepeduli itu, dia nggak jadi karyawan. Bener. Kalau dia waktu itu bisa bilang, saya tahu, atau malah dia bisa bilang kayak, Pak, saya lihat Bapak lagi susah, potong aja Pak gaji saya. Saya tuh sebenarnya cuma butuh segini, seirit-iritnya saya cuma segini, potong aja segitu nggak apa-apa. Iya. Itu nggak bakalan gue potong sih malah. Tapi kan tidak ada yang ngomong seperti itu. Malah ada yang pernah kok. Ada. Kok saya dipotong? Kok saya dipotong? Begitu. Tapi pernah gak kok ada yang pas kok potong nggak komplain sama sekali? Nggak komplain ke gua. Nggak tahu kalau komplain ke sesama karyawan kan. Tapi buat gua sih apa yang gua putuskan, enggaknya nggak mungkin. Gua nggak potong tuh sampai setengah, Lin. Nggak ada. Paling berapa? 10-20%. Masih bisa hidup lah. Gue bisa punya pikiran masih bisa hidup nggak segitu, masih irit dikit lah. Pandemi atau apa semua juga susah kok. Iya. Gitu. Paling segitu sih kok untuk pembahasannya sih kok. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Ya.